Saudara, penambahan kasus corona di Indonesia dalam kurun waktu 2 pekan terakhir cukup stabil. Meski demikian, Satgas COVID-19 mencatat ada lonjakan kasus di sejumlah wilayah di Indonesia. Berdasarkan data dari Satgas COVID-19 pertanggal 9 Mei lalu, terdapat setidaknya 3 wilayah yang mencatatkan penambahan kasus baru yang signifikan. Jakarta misalnya mencatat 800 kasus baru, disusul Jawa Barat 492 kasus baru, dan Riau dengan penambahan 454 kasus baru dalam 1 hari. Sementara itu jika dilihat secara keseluruhan, dalam 3 hari terakhir terjadi fluktuasi kasus harian pada penularan corona di Indonesia pada 8 Mei lalu. Terdapat lebih dari 6.000 kasus positif corona, lalu turun hampir setengahnya di angka hampir 4.000 kasus pada tanggal 9 Mei. Sementara itu hari ini tercatat 4.891 kasus baru, sehingga total kasus corona di Indonesia mencapai lebih dari 1,7 juta kasus. Kenaikan kasus harian di sejumlah wilayah di Indonesia menjadikan kita harus lebih waspada. Terlebih lagi kekhawatiran semakin menipisnya ketersediaan tempat tidur di banyak rumah sakit. Bagaimana antisipasinya? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Penambahan kasus COVID-19 di tanah air belum melandai. Hari ini tercatat terdapat 4.891 kasus baru, sehingga jumlah kasus corona di Indonesia menjadi total lebih dari 1.700.000. Selain mengalami penambahan kasus baru, terdapat 6.338 pasien corona yang sembuh, sehingga total pasien yang sembuh tercatat lebih dari 1.500.000 orang. Sementara jumlah pasien corona yang meninggal bertambah 206 hingga total kasus kematian menjadi 47.218. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyebut terjadi kenaikan kasus yang sangat tajam di Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat. Kenaikan kasus COVID-19 ini menyebabkan keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan pada 7 provinsi meningkat menjadi lebih dari 50%. Sumatera Utara 63,4%, Riau 59,1%, Kepulauan Riau 59,9%, Sumatera Selatan 56,6%, Jambi 56,2%, Lampung 50,8%, dan Kalimantan Barat 50,6%. Nah, kalau kita lihat kasus harian yang menyebabkan 7 provinsi bor di atas bed occupancy rate di atas 50%, yaitu Sumatera Utara 63,4%, Riau 59,1%, Kepulauan Riau 59,9%, Sumatera Selatan 56,6%, Jambi 56,2%, Lampung 50,8%, dan Kalimantan Barat 50,6%. Nah, ini terutama kenaikan memang terjadi di Sumatera. Oleh karena itu Sumatera menjadi perhatian dari pemerintah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah akan meningkatkan kesiapan rumah sakit untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19, terutama setelah masa libur Lebaran. Lebaran sudah dekat, dan tugas kami adalah mempersiapkan kondisi terburuk. Saya merasa dan berharap insya Allah ini tidak terjadi. Tapi kalau toh pun terjadi peningkatan penularan, kita ingin melakukan antisipasi agar kita tidak kaget dan cukup fasilitasnya. Bahwa kapasitas rumah sakit dan ICU yang kita miliki itu masih 3 kali lebih besar daripada kapasitas tempat tidur dan ICU yang kita dedikasikan untuk COVID. Ya, 3 kali lebih besar kapasitas kita dibandingkan yang kita dedikasikan untuk COVID. Yaitu sekitar 70.000 untuk tempat tidur isolasi dan 7.500 untuk ICU khusus COVID. Terkait kesiapan rumah sakit, Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Daniel Budi Wibowo mengatakan, seluruh fasilitas kesehatan perlu bersiap mengantisipasi lonjakan kasus. Kepada Harian Kompas, Daniel Budi Wibowo menjelaskan, di beberapa daerah seperti Sumatera Utara dan Aceh sudah ada peningkatan kasus aktif. Fasilitas isolasi rumah sakit tetap siaga dan siap untuk ditambah kapasitasnya jika situasi yang tidak diharapkan terjadi.
Kesiapan rumah sakit dalam mengantisipasi lonjakan kasus menjadi sebuah keharusan. Kewaspadaan ini juga perlu dilakukan menyusul terdeteksinya varian baru COVID-19 masuk ke tanah air. Salah satunya varian dari India yang lebih mudah menular. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, meningkatnya jumlah pasien terkonfirmasi positif corona di sejumlah wilayah diikuti dengan meningkatnya tingkat keterisian rumah sakit. Bagaimana antisipasi terjadinya lonjakan, terlebih di pasca libur lebaran nanti? Kita bahas bersama Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Satgas COVID-19, dan juga ada Lia Prakusuma, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Iya. Selamat malam, Mas Aiman. Salam sehat. Salam sehat juga. Pak Heri, saya ingin bertanya Pak, betulkah ada peningkatan yang signifikan, yang agak tinggi, bahkan tinggi di sejumlah wilayah? Saya sebutkan Jakarta, Jawa Barat, dan Riau. Iya, benar. Kalau memang kita lihat tren dalam 1 bulan terakhir, beberapa provinsi terutama di Sumatera itu memang terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Riau misalnya sekarang sudah melewati puncak yang pertama ya, kalau kita lihat ya, puncak kasus, dan itu hampir terjadi juga di Kepulauan Riau. Di Jawa Barat ini juga terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Jadi ini memang benar-benar yang harus kita perhatikan karena kenaikan jumlah kasus itu linear juga dengan tingkat keterisian rumah sakit. Jadi tadi dijelaskan kan ada 6 rumah sakit yang mengalami kenaikan di atas 50%. Kendati secara kumulatif tingkat keterisian tempat tidur di seluruh rumah sakit di bawah 30%, tetapi saat ini ya? Bukan juga jaminan. Ya, saat ini. Tetapi kalau di beberapa provinsi, kabupaten di beberapa provinsi itu kenaikannya sudah di atas 50%. Ini yang harus kita waspadai. Memang belum ada satu. Sejak kapan itu Pak Heri kenaikannya di atas 50%? Keterisian rumah sakit? Keterisian rumah sakit di beberapa provinsi ini terjadi dalam 3 minggu terakhir ya, 3 minggu hingga 1 bulan terakhir. Jadi kenaikannya ini sebenarnya selalu linear, Mas Aiman. Jadi ketika terjadi kenaikan mobilitas masyarakat, terjadi kerumunan, itu memang 2 minggu, 3 minggu kemudian kita akan mendapatkan kenaikan yang cukup drastis. Jadi dulu kita ingat sebelum puasa itu terjadi mudik kecil ya dari masyarakat yang waktu Paskah, libur Paskah. Nah sekarang ini mulai kelihatan nih dalam 2 minggu terakhir ini beberapa titik pertumbuhan baru gitu. Terutama tempat-tempat daerah-daerah yang dulunya sudah relatif bisa mengendalikan kasus, kemudian tiba-tiba terjadi lonjakan. Apa sebabnya Pak Heri? Sumatera. Ya, tadi kalau kami lihat dari dashboard di Satgas, itu memang ada mobilitas masyarakat di tiap akhir pekan itu di pusat-pusat perbelanjaan. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua juga memang terjadi tren mobilitas masyarakat di awal-awal Ramadan sama menjelang Ramadan. Itu memang terjadi mobilitas yang signifikan itu kenaikannya. Mobilitas awal Ramadan misalnya apa? Ke pasar-pasar gitu? Mall? Ya, tadi ada satu yang mau di pusat perbelanjaan sudah 33 provinsi di seluruh Indonesia, kecuali Bali itu terjadi kenaikan kerumunan di pusat-pusat perbelanjaan. Jadi terus kemudian yang kedua kita harus ingat waktu menjelang puasa itu banyak masyarakat juga yang memanfaatkan untuk mudik, untuk munggahan ya, mengunjungi makam orang tua mereka kayak gitu, yang kemudian sekarang sudah kita dengar kan kasus munggahan, kasus mudik, klaster mudik, sekarang belakangan juga klaster taraweh. Jadi ini yang tinggal beberapa hari ke depan kami memperkirakan ada kenaikan, tetapi mudah-mudahan seperti yang diharapkan juga oleh Menteri Kesehatan tadi, kita tidak berharap terjadi seperti India, tetapi minimal kita bisa kendalikan dengan ya berbagai macam upaya yang sudah kita lakukan ya, kendati dengan berbagai tadi sebelumnya juga bagaimana masyarakat itu tetap nekat gitu ya mencari cara untuk mudik kendati dilarang. Tapi saya rasa saya tidak bosan untuk mengingatkan masyarakat untuk coba bisa mengerti keadaan saat ini memang belum bisa dikatakan benar-benar terkendali. Bu Lia, dari Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, benarkah masih di bawah 30% tapi angka kenaikannya tinggi? Ya, jadi dari angka nasional memang berkisar antara 30 sampai 35%.
yang terendah yang terakhir adalah 7%, yang tertinggi adalah 64%, yaitu di Sumatera Utara. Nah, ini memang tergantung dari kapasitas masing-masing rumah sakit tentunya, dan tergantung kapasitas provinsi. Kami di rumah sakit ini membagi zona menjadi 3. Kalau kita sebut BOR itu lebih dari 80%, kita sebut zona merah. Kemudian zona kuning kalau dia 60-80%. Dan kalau keterisiannya di bawah 60%, kita katakan zona hijau. Nah, di sini Kementerian Kesehatan sudah menginstruksikan bagaimana cara kita menambah kapasitas tempat tidur sesuai dengan zona-zona tersebut. Jadi memang jumlah kasus yang bertambah kadangkala tidak sesuai dengan BOR di rumah sakit. Contohnya di Sumatera Utara, memang saat ini yang terbanyak adalah di Medan. Nah, tetapi ternyata kasus-kasusnya juga ada di daerah-daerah lain kan. Sehingga ada rumah sakit yang sampai BOR-nya itu bisa mencapai hampir 100%, 80% ke atas. Begitu. Oke, jadi nggak ada tempat tidur lagi tuh, 100%? Ya, jadi kalau misalnya itu terutama ICU. Jadi ada daerah yang memang rumah sakitnya terbatas untuk tempat tidur. Nah, sehingga sudah dikumpulkan juga oleh Kementerian Kesehatan bahwa provinsi harus mengatur kembali, disesuaikan dengan kabupaten kota mana yang penaikan kasusnya signifikan, dan kemudian rumah sakit rujukannya juga harus diatur. Saat ini kan baru sekitar hampir 1.000 ya, 900 sekian gitu yang ditunjuk sebagai rujukan. Nah, mungkin ke depan tidak bisa lagi, kelihatannya hampir seluruh rumah sakit ya memang harus menerima ya kasus COVID ini. Jadi tidak boleh ada satu rumah sakit pun yang artinya menolak. Seluruh rumah sakit tanpa terkecuali? Ya, apapun itu, terutama di IGD-nya. Walaupun dia nantinya tidak bisa merawat, tapi di IGD-nya minimal dia bisa menerima dulu untuk selanjutnya dikirim ke rumah sakit yang mampu. Jadi yang terdapat kita ada 982 rumah sakit yang memang ada resmi SK-nya. Tapi pada kenyataannya yang lalu aja lebih dari 2.000, dari 3.000 rumah sakit memang sudah menerima pasien COVID. Dan ketika dinyatakan COVID, maka perawatannya gratis diambil alih oleh pemerintah terkait dengan biaya? Ya, dan ada satu lagi juga kami dari Persi menghimbau bahwa kategori dari pasien itu betul-betul kita pilah. Ada yang ringan, ada yang sedang, berat, dan kritis. Nah, kami rumah sakit mengharapkan yang dirawat di rumah sakit adalah kriteria sedang, berat, sampai kritis. Untuk yang ringan, diharapkan pemerintah daerah bisa merawatnya, apakah itu di rumah sakit sementara, apakah itu di tempat-tempat yang dengan pengawasan khusus. Dan kita juga menghimbau isolasi mandiri, jangan sampai tidak ada yang mengawasi. Karena trennya sekarang rupanya banyak juga pasien masuk ke rumah sakit dari isolasi mandiri yang tidak terkendali, yang tidak ada yang mengontrol ketat begitu. Maksudnya gimana, Bu? Jadi misalnya ada orang positif, karena dia tidak ada gejala, dia diisolasi mandiri di rumah. Nah, tidak ada yang mengawasi. Begitu dia sudah sedang atau berat, baru dia masuk ke rumah sakit. Nah, ini yang mungkin kita dan kebanyakan tidak tertolong, meninggal maksudnya? Ya, bisa jadi ada juga yang sampai meninggal di rumah juga ada. Nah, jadi ini mungkin yang kita harus sama-sama sepakati gitu. Ini penting, Bu. Jadi kalau seandainya isolasi mandiri, apa yang harus dilakukan kerabatnya, anak atau mungkin orang tua dan lain sebagainya? Apa yang bisa dilakukan oleh mereka? Jangan sampai kemudian terlambat, lalu baru dibawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal. Ya, jadi saran kami, isolasi mandiri ini tetap harus lapor kepada RT, kepada RW, atau Satgas tempat gitu. Jadi artinya kalau orang tersebut positif, dan kemudian dia melaporkan, tentu dia harus memantau, harus melaporkan bila ada apa-apa. Dan puskesmas pun biasanya mereka akan menanyakan kondisinya gitu. Jadi jangan betul-betul isolasi sendiri begitu tanpa ada pengawasan. Jadi biarkan puskesmas juga mengetahui kondisi dan akan dipantau oleh puskesmas tempat. Betul. Pak Heri tadi mengatakan bahwa mudik telah terjadi. Benarkah mudik telah terjadi dan hari ini kita melihat angka kenaikan akibat mudik pada awal beberapa pekan yang lalu yang kemudian terjadi peningkatan kasus positif corona pada hari ini. Benarkah itu? Kita akan segera kembali saat lagi, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.